4 bulanan. Itu pun kita intens belajar tiap hari. Ini bagaimana caramu kuliah Tommy, terus belajar lagi bahasa Koreanya gitu. Nah begitu Kak, hampir gila. Nggak pernah jangan menangis nah. Nangis. Siswanya berbahasa Korea karena cuman saya foreigner satu-satunya di sana. Jadi saya harus mengulangi kembali pelajaran yang telah saya dapatkan di kelas di rumah. Untung Hai everyone, selamat datang di segmen Talk and Share bersama saya Najib. Nah, di video kali ini kita akan share informasi dan juga pengalaman dari bintang tamu kita, Yvonne, yang telah menyelesaikan kuliahnya di Seoul National University atau SNU. Jadi, ini merupakan informasi dan juga pengalaman yang menurut saya sangat wah karena Seoul National University itu merupakan peringkat pertama ya kalau nggak salah di Korea. Jadi kalau seumpama orang Korea dengar kita kuliah di SNU itu mereka pikirnya wah berarti orang pintar sekali nih ya. Jadi mari kita dengarkan tentang pengalaman dan juga informasi dari Yvonne sebagai bintang tamu kita hari ini. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dan ini pasti menjadi pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke narasumber-narasumber lain yang hadir di Talk and Share, yaitu motivasi lanjut S2. Kenapa pada saat selesai S1 itu Yvonne tidak langsung kerja? Kenapa memilih untuk lanjut S2? Oke. Jadi sejujurnya alasan saya kenapa saya memilih lanjut untuk S2 yaitu karena saya merasa ilmu saya belum cukup di bidang saya di biology education. Dan juga saya merasa saya sangat ingin merasakan bagaimana pengalaman belajar di negara lain gitu. Jadi makanya untuk bekerja ditunda dulu apalagi nikah. Jadi lanjut S2. Oke. Jadi bukan karena opa-opanya di sana atau bukan atau bukan juga karena Anda memang calon. Iya. Oke, jadi intinya adalah Yvonne merasa bahwa Yvonne masih mau lanjut kuliah karena merasa belum cukup dengan ilmu yang saya dapatkan di sini. Ya, yang didapatkan di S1 mungkin ya. Ya. Nah, kemudian tantangan terbesar ketika Yvonne mau melanjutkan kuliah di Korea. Karena kan kalau di negara-negara lain mungkin contohnya dari segi bahasa kita kan cuman bahasa Inggris ya, punya TOEFL, IELTS yang memenuhi kita bisa lanjut. Tapi di beberapa negara itu kan biasanya ada yang mempersyaratkan bahasa negara tersebut. Iya. Apakah Korea juga seperti itu atau? Oh, jadi kalau di Korea kalau kita ingin mendaftar S1, S2, S3 kita bisa pakai TOEFL, IELTS atau TOPIK, yaitu ininya Korea, Tes bahasanya itu. iya, tes bahasa untuk bahasa Korea. Jadi kita bisa memilih salah satunya saja. Jadi kalau punya TOEFL ya bisa, punya TOPIK juga bisa, IELTS. Oh iya, jadi tidak mesti kan biasanya di beberapa negara ya walaupun sudah IELTS-nya sudah mencukupi, mereka juga harus punya profisiensi atau mahirlah di bahasa negara tersebut. Ya, itu tantangan pertama Kak untuk masuk kuliah, untuk masuk untuk pendaftarannya itu. Oh, iya. Beda lagi dengan yang kesehariannya kan kalau kita sudah jadi mahasiswa di sana pas kan kita bersosialisasi. Iya, betul. Jadi tantangannya beda. Apalagi mereka di sana nggak lancar ya berbahasa Inggrisnya, jadi mereka ya talk in Korean. Oh iya, jadi kayak hampir mirip dengan di Jepang, karena kalau di Jepang biasanya masyarakatnya itu mereka lebih prefer untuk pakai bahasa Jepang bukan bahasa Inggris. Ya. Jadi itu kan pada saat Yvonne sudah di Korea, tantangan terbesarnya itu adalah ketika mau bersosialisasi dengan masyarakat di sana harus bagus bahasa Koreanya. Tapi sebelum Yvonne lanjut ke Korea, ada tidak hal-hal yang menurut Yvonne sangat luar biasa struggle-nya? Jadi kayak ya apa dulu nih yang pertama kali diusahakan gitu sebelum ke sana?
Beasiswa sih Kak, Beasiswanya ya. Oh iya ya. Jadi Ivon ini waktu ke sana pakai beasiswa apa? LPDP, LPDP. S2 iya. Ah iya, jadi pada saat mau ke sana yang Ivon perjuangkan itu adalah beasiswanya. Iya, beasiswa. Oh iya, saya kira ke sana pakai biaya sendiri, Fon. Oh, tidak Kak. Memang berapa biayanya di sana untuk tuition fee-nya atau biaya kuliahnya di kampus? Kalau jurusan saya kalau dirupiahkan itu sekitar 60-an juta Kak per semester. Per semester 60 Iya. juta. Lumayan, Di. Iya. Iya, jadi pada saat mendaftar LPDP itu Ivon pas satu kali tes lolos. Iya Kak, alhamdulillah. Ah, oke. IELTS, TOEFL langsung lolos juga. Iya, alhamdulillah Kak. Sesuai dengan yang disyaratkan. Iya, tapi persyaratannya IELTS-nya pakai IELTS kemarin atau TOEFL? Pakai IELTS Kak. Pakai IELTS. Persyaratannya di sana berapa? Kalau kampus Asia sih bisa 6 ya. Mm-mm. Tergantung ininya sih, tergantung jurusannya. Ada yang kalau misalnya bisnis Mhm. 6,5, tapi kalau cuman kayak sains sama arsitektur itu 6. Jadi tergantung, 6. iya tergantung. Oh, jadi kemarin pas daftar itu IELTS yang dipakai itu 6,0 Iya. overall. Iya. Oh iya, jadi sampai mungkin lulus masih seperti itu persyaratannya. Berubah-ubah. Kemarin bisa 5,5 untuk S2. Oh, really? Iya. Oh, Untuk tambah jurusan turun saya, Di berarti. iya. Biasanya kan tambah naik. Kayak kemarin di University of Adelaide khusus untuk education itu kan dia bisa 6,0. Tapi pas setelah saya lulus itu naik jadi 6,5. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah beasiswanya Iya, beasiswa. dan mungkin proses untuk mendapatkannya itu ya. Iya, prosesnya. Kemarin Paling sempat berat. ke Pare Kediri. Oh iya, itu untuk belajar Bahasa Inggris. bahasa Korea Kak. Oh, Kan saya 2 kali ke Parenya kan. Mhm. Pertama itu belajar bahasa Jepang, kemudian yang kedua kali itu setelah lulus LPDP belajar bahasa Korea. Tapi tunggu dulu. Kan biasanya kalau ke Pare gitu Iya. pergi belajar bahasa Inggris. ya, saya tidak. Tidak. Jadi pergi kursus bahasa Jepang sama Bahasa Korea. Korea ya. Ah, I see. Tapi pas tes IELTS dapat 6,0. Ya waktu itu dapat 6,0 Kak. Oh. Beruntung berarti, Di. Bukan beruntung sih maksudnya mungkin ada usahanya di situ ya. Oh iya. Nah, kemudian berarti kursus bahasa Koreanya itu untuk apa? Cuman kayak yang conversation sehari-hari begitu Kak, supaya ada I bekal see. karena saya bukan pencinta Korea begitu, kayak nggak fangirling juga. Oh. Jadi saya cuma mau tahu lah sedikit untuk conversationnya yang sehari-hari, jadi conversation. Oh, jadi itu belajar bahasa Koreanya itu setelah lulus Lulus LPDP. Iya. Oh, jadi memang untuk persiapan pas setelah di sana ya. Iya Kak. Oke. Jadi itu mungkin struggle-nya atau mungkin yang Ivon usahakan sebelum pergi ke Korea. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kuliah di sana, Ivon? Wow. Ada hal yang mungkin yang merasakan beda sekali ketika kuliah di sini. Wow, mungkin jiwa kompetitifnya ya Kak ya. Semua orang Korea, bukan seorang Korea sih, semua yang kuliah di SNU itu semuanya bureng kali ya Kak. Bureng. Iya Kak? Jadi harus perfect begitu. Apalagi kalau sudah mau masuk musim ujian sampai jam 12 malam tuh Kak, perpusnya ramai gitu kan untuk belajar Ya, jadi betul-betul mereka kayak full mengejar Iya. supaya bisa dapat nilai bagus ya. Iya. Tapi bagaimana waktu di sana? Saya di sana karena harus nge-lab dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, baru setelah itu kuliah dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 malam. Iya. Jadi jurusan Ivon di sana apa? Biology education, tapi labnya lab science Kak. Jadi saya tergabung di plant and wetland ecology.
Oh, jadi beda labnya, beda kuliahnya. Iya, Dan itu masing-masing ada nilai. iya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian mungkin hal apa yang atau momen apa yang menurut Ivon itu betul-betul membuka pikiran Ivon bahwa wah, ternyata tidak segampang ini untuk kuliah di Korea gitu. Iya. Ada enggak momen? Iya, Kak. Momen yang paling mengesankan itu karena sepanjang saya belajar di sana, selama saya belajar di sana, semuanya pembelajarannya dalam bahasa Korea. Jadi dosennya berbahasa Korea, semua juga siswanya berbahasa Korea karena cuma saya foreigner satu-satunya di sana. Jadi saya harus mengulangi kembali pelajaran yang telah saya dapatkan di kelas di rumah. Untung sumber pembelajarannya itu berbahasa Inggris, jadi bisa diikuti sih, dimengerti sih. Oh, tunggu dulu. Jadi ini bukan international class. Bukan. It's Ini local kayak class. Oh, enggak, karena aku kira Ivon itu masuknya di international class. Jadi memang conversation sama proses belajar mengajar pakai bahasa Korea. Iya. Betul-betul di gila mas saya kapal kalau begitu. Karena bayangkan Ivona maksudnya bahasa Inggris saja itu di tahun pertama itu pasti akan struggle sekali Ki. Iya. Nah apalagi nih mungkin bahasa Korea yang kalau dari tadi penjelasannya Ivon itu pasti mau berangkat baru belajar seperti itu. Itu pun dalam pikiran saya Kak, sebelum berangkat itu cuman mau conversation yang untuk masyarakat begitu, kalau mau ke pasar, igo, moyo, ormayo, bukan untuk yang sekolah, bukan untuk yang proses pembelajarannya. Jadi pas saya di sana, saya ketemu profesor untuk pertama kali. Nah dia advisor saya. Nah dia itu cuman satu kali bercakap dengan saya dalam bahasa Inggris, setelah itu bahasa Korea sampai lulus. Dan saya pun ditantang Kak, itu untuk waktu tesis defense-nya yang terakhir waktu mau lulus, profesor saya bilang gini, kamu harus tunjukkan kekuatanmu, kehebatanmu, kamu harus menjelaskan dalam bahasa Korea. Jadi saya defense pakai bahasa Korea dengan Hangul gitu Kak. Jadi maksudnya bagaimana caranya itu belajar Fon? Maksud gue toh IELTS saja, nah contohnya nih mungkin belajar bahasa Inggris, pergi ke PAR itu contohnya. Itu kan biasa makan Ki waktu 4 bulan lah, 4 bulanan. Itu pun kita intens belajar tiap hari. Ini bagaimana caramu kuliah Tommy terus belajar lagi bahasa Koreanya gitu. Nah begitu Kak, hampir gila. Gak pernah jangan menangis nah. Menangis. Kok biasa menangis ya Allah, apalagi kayak ada sedikit kayak bully-bully begitulah Kak untuk foreigners begitu Kak. Oh iya Kak? Iya. Tapi maksudnya enggak yang sampai bully ini? Enggak Kak. Mungkin kayak diejek gitu. Iya. Tapi mungkin tidak mengerti sih karena bahasa Korea aja begitu naejek. Dan yang ininya Kak, dan yang yang paling membanggakan menurut saya sih Kak ya, karena profesor saya ini memang kayak menantang begitu Kak, dia tidak pernah berbicara bahasa Inggris dalam saya selama kuliah toh. Tapi setelah tesis defense itu saya dapat penghargaan sebagai presenter terbaik, satu-satunya foreigner. Karena yang lain bahaya Kak, orang Korea, dan mendapatkan insentif. Wih. Sama biasa gitu. Sertifikat begitu Kak. Mungkin karena ini kali ya, kasihan kali ya. Foreigner satu-satunya terus. Berarti itu di angkatan Ivon yang dari luar begitu. Iya. Dan dari Indonesia. Iya. Luar biasa nah. Kalau saya tuh menangis darah kayaknya belajar bahasa Korea. Maksudku ini tuh belajarnya itu pada saat proses perkuliahan yang mana pasti ada juga tugas. Iya, pastilah Kak. Mana lagi ada ujian tulis. Apalagi genetika serius. Jadi maksudku di sana ada ujian tulisnya, guys. Nah, maksud kebayangkan. Maksud Ivon datang, bekalnya itu cuman
bahasa Inggris. Iya. Toh ya bahasa Koreanya mungkin ya kayak tak berapa sayur Iya, tak, berapa ini begitu. harga mie tak toh. Ah, Dan tiba-tiba ke sana academic language yang dipakai toh beda. dengan yang sehari-hari Iya, pasti toh. pasti, Sama ya. aja kayak kita belajar bahasa Inggris. Di akademik dan mungkin di keseharian mungkin akan beda ya. Dan itu melakukan selama proses belajar itu kuliah dalam waktu 2 tahun. Iya, 2 tahun. Weh, luar biasa memang. Nah, pantas dapat penghargaan begitu. Luar biasa. Tapi kalau dari segi culture pendampingannya di sana, Iya. mungkin supervisornya atau ke Ivon Iya. bagaimana? Suportif Ji? Bagus sekali Kak. Karena memang sih profesor saya itu kayak perfeksionis gitu Kak. Jadi dalam setahun harus mempublish jurnal sekian. Yo. Iya, jadi dari pertemuan pertama saya sudah ditanya, kamu researchnya nanti mau apa? Mau sains atau pendidikan? Terus saya pilih mungkin pendidikan saja, Prof. Terus dia bilang, oh iya, jadi dia support, dia kasih buku segini banyaknya ke meja saya, terus disuruh baca yang tentang pendidikan begitu. Terus, Dalam bahasa Korea. ada yang dalam bahasa Korea, ada dalam bahasa Inggris, jadi bukunya itu campur begitu Kak. Jadi sampai saya mempublish 3 jurnal internasional, itu ada insentifnya dari LPDP juga, dari profesor sama dari kampus gitu Kak. Jadi kayak mendorong begitu, Jadi, encourage. tapi pertama kali masuk Ivon bagaimana perasaanmu gitu? Perasaanku sih apa ya Kak, deg-degan, terus kayak agak takut juga, insecure gitu, karena satu-satunya orang asing. Tapi ada ini juga sih Kak, kayak ice breakingnya begitu, jadi dia terlalu kaku, disuruh memperkenalkan diri Ya, maksudnya dalam bahasa Korea. tapi maksudnya Ivon juga gitu toh satu-satunya di situ. Iya. Yang lain Korea toh. Iya. Jadi bagaimana apa di prosesnya pada saat pertama masuk toh, maksudnya kelas pertama begini. Iya. Ivon masuk, terus orang tiba-tiba pakai bahasa Korea semua. Iya. Gitu. Bagaimana perasaanmu? Perasaanku ya. Maksudnya mengerti, maksudnya Ivon mengerti Ji dengan. Ada yang dimengerti, ada yang tidak Kak. Ya betul ya, betul struggle berarti. Nah, setelah 2 tahun, berarti Ivon sudah fluent nih Oh no. pakai bahasa Korea. Tidak Kak. Masih. Wait, 2 tahun ini Masih segini-gini aja. Oh iya. Tapi paling tidak bisa dipakai untuk kuliah. Iya. Oh, oke. Nah, bagaimana dengan pengalaman culture shock? Ini kan biasa salah satu pertanyaan yang pastinya ditanyakan ke teman-teman yang keluar. Kira-kira dapat culture shock? Iya sih Kak. Pertama tuh karena kita berhijab ya, karena kita muslim jadi kita berhijab di sana. Terus yang orang yang awam mungkin yang tidak tahu Islam dan segala macam heran gitu lihat dari kaki sampai kepala, itu di kepalanya apa coba, pembungkus kepala apa itu. Banyak yang Dan- tanya kan? Iya Kak. Dan bahkan di pertemuan pertama itu ada salah satu profesor saya cewek, dia bilang gini, dia anggap Kak sebagai orang Korea Kak, nah kira Kak orang Korea, jadi berbahasa iya? Korea sama saya toh. Dia bilang, kenapa, apa itu di kepalamu, kenapa kau pakai begitu, sudah kau mandi kah? Nah kira handuk Kak, nah bilang kenapa kau pakai handuk ke kampus. Iyo. Terus ya nanti temanku bilang, bukan orang Korea ini, Hangguki nani oh Oh. Indonesia sarang. Ya tapi mirip-mirip juga memang nah. Iya. Dikira handuk. Astaga. Tapi mungkin mereka masih istilahnya masih awam ya dengan orang-orang berjilbab Iya, di Korea ya. Iya. Bagaimana kan culture shock sehari-hari? Pergi belanja kah atau mungkin jalan keluar? Oh iya. Kalau culture shock yang pertama itu mungkin dari segi cuaca dulu ya Kak ya. Kan di sana saya datangnya Februari, terus masih musim dingin.
Jadi kita bayangkan itu dari yang musim panas-panasnya Indonesia kita ke negara yang bersalju, dingin kan. Sampai berapa derajat biasanya? Sampai minus 20 Kak. Yo? Jadi pas jadi langsung kering, berdarah ini bibir semua, kering semua. Tapi langsung ke perawatan skincare Korea kayaknya. Kalau untuk yang sehari-hari sih, karena saya sudah mempelajari sebelumnya kan, kalau kita ke supermarket tanya ini halal atau tidak, mereka tidak tahu halal itu apa. Jadi saya cuma tanya, igonen, dweji gogi, soyo, kayak gitu. Ini ada babinya enggak, satu babinya enggak, ada atau enggak. Kalau dia bilang ani, berarti nggak ada, berarti bisa dimakan. Ani. Luar biasa di. Itu kan tadi kalau dari segi cuaca, makanan juga. Iya, makanan. Nah, kalau dari segi interaksi, interaksi, kayak pertemanan di kampus, iya. Bagaimana? Kalau sejujurnya ya Kak ya, jadi di lab saya itu saya orang ketiga termuda, jadi ada 2 orang yang dari S1-nya langsung masuk S2 di situ. Nah itu kayak bergeng gitu loh Kak, gimana ya, jadi kayak diacuhkan kan, itu sebagai mahasiswa baru. Tapi untungnya saya punya Oni itu yang lebih tua ya dari kita, perempuan yang selalu mengayomi begitu. Kamu sudah makan belum? Kalau belum, ayo kita makan sama-sama. Tugasmu bagaimana? Lancar atau bagaimana, kayak gitu. Jadi kayak yang lebih tua Ya yang lebih tua. Kalau untuk yang seumuran sama yang di bawah itu masih ini sih. Mungkin mereka juga istilahnya apa ya? Merasa segan gitu ya. Bukan lebih kepada memang sengaja menjauh, mungkin segan karena dari segi bahasa. Iya Kak, terus segan juga karena mungkin berhijab, terus mereka anggapnya orang yang berhijab itu muslim itu yang nggak bisa makan babi, yang tidak bisa minum alkohol dan lain sebagainya. Dan bahkan ya Kak, kan waktu ulang tahun saya yang pertama di Korea kan itu dirayakan, dikasih surprise sama Oni sama keluarganya makan malam. Nah itu ada anaknya di situ, anaknya sekitar 10 tahun ya Kak. Dia bilang, Oni we dweji gogi amogo yo. Kenapa nggak makan babi? Kan ada babi di situ, babi sapi gitu kan Kak. We sogogi man mogo yo. Terus saya bilang, saya tidak bilang apa-apa. Mamanya yang langsung bilang, karena agamanya muslim diraso, dia juga gampang boyo, muslim moyo, muslim itu apa? Tidak tahu kan? Jadi kayak panjang nih. Baru Nabila bilang lagi nih, Oni kena bilang mungkin karena Tuhannya kali, jadi tidak dimakan. Lagi-lagi kayak orang Hindu begitu, kayak sapi toh tidak dimakan. Oh iya. Tapi untung sih, maksudnya open minded gitu. Oninya toh. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya mungkin cerita-cerita serunya cuman kalau mau satu kali tag itu akan makan waktu yang lama. Nah sekarang Kon, ada ndak pesan untuk teman-teman yang mungkin mau melanjutkan kuliah juga S2 atau mungkin S3 di Korea, yang perlu mereka pahami sebelum ke sana? Yang perlu kita pahami sih ya harus ini kali ya, mentalnya harus kuat dengan masyarakat di sana, karena kemana-mana pasti diliatin banyak orang, ini pakaiannya kok gini gitu. Terus ya tidak seindah di drama Korea guys untuk kehidupannya di sana sehari-hari. Kalau dari segi contohnya mau lanjut, iya. Apa saja dokumen mungkin atau persiapan yang perlu dilakukan? Iya. Mungkin dari segi ini kali ya, kalau bahasa sudah terpenuhi, misalnya 6,5 IELTS-nya untuk beasiswa, juga di kampusnya 6,5 itu sudah ini sih Kak, 50% bisa sih untuk dapatkan beasiswa sama ini keterima di kampusnya. Betul ya.
Nah, Beasiswanya sih Kak, beasiswa yang penting Kak. beasiswanya ya. Negaranya bisa nyusul. Iya. Betul. Nah, ini jadi tadi sebelum kita rekaman, Yvonne cerita bahwa dia akan kembali lagi ke Korea untuk melanjutkan kuliah S3. Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi kayak apa sih beasiswanya, terus apa saja persyaratannya? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang mau lanjut S3 ya. Oke. Jadi itu beasiswa pemerintah Korea bekerja sama dengan ASEAN, negara-negara ASEAN. Jadi saya lanjut di Chungkang University insya Allah untuk S3. Jadi itu di Seoul juga. Nama scholarship-nya itu HIT Scholarship. Jadi itu seperti tersembunyi gitu loh, kayak bukan seperti KGSP yang terang-terangan yang banyak orang tahu semuanya. Jadi itu cuman kalau kita tidak mengkepoi website univ tersebut, kita nggak bakalan tahu, kita nggak bakalan dapet info beasiswa itu. Jadi pesan saya, kalau kalian mau lanjut S2 ataupun S3, kalian harus rajin-rajin melakukan riset ya. Ya riset, begitu Kak. Betul. Karena banyak kok beasiswanya. Nah, jadi untuk yang beasiswa tadi itu apa lagi namanya? HIT Scholarship. HIT Scholarship. Persyaratannya apa saja, Pak? Hampir sama, IELTS juga butuh. Topik juga butuh. Topik itu maksudnya? Sertifikat bahasa Korea Kak. Oh iya. Terserah sih mau pakai yang mana, terserah salah satunya yang mana. Ya terus ya rencana studi kan, research plan-nya, terus motivasinya, sama purpose of study kayak gitu. Ya. Oh ya, jadi sama-sama mirip-mirip lah ya dengan ya. kalau mau daftar beasiswa yang lain. Iya. Nah, jadi itu dia proses apa istilahnya? Proses seleksinya via online saja. Iya, online. Terus bukan Kak, itu bukan online, dia offline. Jadi kita harus kirim semua berkasnya lewat pos langsung. Jadi tidak ada pendaftaran online, kita langsung kirim berkasnya langsung ke Korea. Jadi kemarin Yvonne kirim langsung ke Korea? Iya, untuk berkas. Ya. Dan itu mereka seleksi berkasnya, terus wawancara ada? Wawancara ada, lewat telepon. Lewat telepon? Iya, makanya saya kaget kan. Nomornya kok nomor Korea bisa masuk. Bukan Zoom? Bukan Zoom, langsung telepon, lewat telepon. Terus diwawancara lewat telepon? Iya. Oh. But I mean, can you istilahnya can you answer it in Korean? I mean, yes. Maksudku kan melalui telepon kan beda kalau Zoom mungkin ya. Iya, jadi kan saya tahu Mitoka bilang nomor Korea, jadi langsung misalnya angkat 여보세요, terus dia bilang 여보세요, terus dia tanya nih ya 한국 말 할 수 있어요? aneh 근데 조금만 할 수 있어요? Terus itu artinya apa? Dia bilang bisa bahasa Korea, bisa tapi sedikit nih. Jadi dia bilang lanjut lagi, kamu prefer saya wawancara pakai bahasa Korea atau pakai bahasa Inggris? Terus aku bilang supaya lebih clear mungkin ya Kak, mungkin pakai bahasa Inggris saja. Tapi di tengah-tengah dia pakai bahasa Korea. Tapi untungnya bisa dimengerti sih Kak, jadi bisa dijawab. Luar biasa ya. Nah setelah itu berapa lama pengumuman lulusnya? Maksudnya dari setelah wawancara, kapan Yvonne tahu bahwa Yvonne lulus ke sana? Jadi proses pendaftaran sama wawancaranya itu di bulan Maret, deadline-nya itu April, terus Mei itu ini Kak, berkas yang nggak lengkap itu kita kirim lagi, misalnya ijazah harus diapostil di Kedutaan Besar Korea. Jadi itu yang harus dilengkapi semua. Terus Juni pengumuman, Juni ini. Dan Julai bulan ini insya Allah mengurus visa, terus mungkin next month berangkat ke Korea insya Allah. Semoga dilancarkan. Amin. Wah, luar biasa. Maksudku jeda antara lulus S2 dengan langsung lanjut S3 ini berapa lama itu? Tiga semester sih Kak, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Iya, 1,5 tahun. Luar biasa ya. Ini itu salah satu pencapaian yang menurut saya luar biasa karena
daftar mandiri kemarin ya, riset sendiri, Iya, cari beasiswanya sampai akhirnya masuk, lulus. Dan itu yang di cover apa saja, Fon? Living allowance per bulan itu 1.100 US dollar per bulan. 1.100? Iya, 1.100 US dollar. Berapaan juta itu? Nantilah, Sekitaran ya. nantilah dihitung ya. Nanti taruh sini, ada tulisannya. Luar biasa. Terus, Iya, terus living allowance, ini ke apa? tuition fee, Iya, itu terus asuransi kesehatan sama dissertation printing cost berapa, sama ini Kak, tiket pesawat pulang balik sekali. Wah, luar biasa ya. Hampir ini ya, fully funded gitu ya. Iya Kak, sama kursus bahasa Korea juga dibiayain. Yo. Iya. Jadi berarti ini nanti pas kembali fluence betul, Oh, fluence betul nih bahasa Korea. Amin. Wah, luar biasa. Jadi berharga sekali nih cerita kali ini ya menurut saya, karena terasa sekali perjuangannya Yvonne ketika berkuliah di sana. I can't imagine ya, nggak bisa Pak bayangkan bahwa kuliah kayak di luar sendiri ya, masuk di kelas tiba-tiba orang semua pakai bahasa yang tidak aku tahu gitu ya. Iya. Tiba-tiba bahasa Korea semua, apa yang nak bilang tuh. Jadi betul-betul perjuangan yang lulus pun dapat penghargaan, bahkan tesisnya itu dibawakan dalam bahasa Korea ya, Iya. full Korea. Iya. Oh, Pertanyaannya pun profesor dalam bahasa Korea Kak. luar biasa. Nah, itu merupakan kisah yang menurut saya betul-betul inspiratif, dan bagi teman-teman yang lihat mungkin pikirnya luar biasa ya. Jadi nothing impossible begitu ya. Iya. Jadi yang penting ada kemauan, Iya, mau try. belajar, pasti bisa. Nah, mungkin itu saja Iya. sharing kita kali ini, yang menurut saya sudah banyak sekali yang bisa kita dapat dari cerita Yvonne, mulai dari prosesnya masuk, culture shock, perjuangannya, sampai pada istilahnya pencapaian yang Yvonne dapat, yang bisa dibilang itu luar biasa ya. Mungkin itu Fon, Ya, thank you so much untuk datang di Sama. Talk and Share ini. Jadi mungkin sibuk persiapkan istilahnya hal-hal mungkin yang dibutuhkan untuk ke Korea, tapi masih menyempatkan untuk hadir dan berbagi. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada mungkin yang mau diskusi atau mau sharing dengan Yvonne, nanti saya taruh IG-nya ya, boleh ya? Boleh. Atau mungkin kursus bahasa Jepang dan Korea bisa pun ya. Bisa, iya. Oke, jadi terima kasih, mungkin itu saja. Dan Yvonne, thank you so much. Sekian dari saya. Sampai jumpa di Talk and Share selanjutnya. Bye-bye. Bye.